kita sudah selesai semuanya membahas kalimah, yakni kata dalam bahasa Arab. Ada kata benda, kata kerja, sama kata bantu, isim, fiil, dan harfu. Sudah kita kenal kemarin, kita dalami. Dah cukup sampai di situ, walaupun banyak sebenarnya lagi, cuman untuk dasar, untuk awal, untuk pemula sudah cukup, itu sudah lebih dari cukup. Nah, sekarang kita masuk jumlah kalimat lagi. Kemarin itu kata per kata, sekarang kalimat, bukan kalimah ya, kalimah kata dalam bahasa Indonesia. Sekarang ini jumlah dalam bahasa Arab, kalimat dalam bahasa Indonesia, frase, frasa, apa namanya, frase apa frasa. Ya, sekarang kita kenal, kalau kemarin tuh kalimah itu terbagi 3, sekarang jumlah kalimat itu juga terbagi 3. Ada yang jumlah ismiyah, ada yang jumlah fi'liyah, ada yang syibhul jumlah. Jumlah ismiyah apa itu? Berarti kalimatnya, frasanya itu didahului oleh isim dulu terdepan. Kalau jumlah fi'liyah berarti fi'il duluan di depan, kalimatnya didahului oleh fi'il. Ini jumlah ismiyah, kalimatnya didahului oleh isim. Kalau syibhul jumlah berarti kalimatnya didahului oleh harfu. Nah, misal ini kalau dalam bahasa Indonesianya, Ahmad telah pergi ke masjid. Nah, kita tahu nih Ahmad duluan, berarti dia jumlah apa? Kalimat apa? Jumlah ismi. Ya, Ahmad kan isim. Telah pergi Ahmad ke masjid, berarti kan ini fi'il madhi, telah pergi berarti fi'il duluan, berarti ini jumlah fi'liyah. Kemudian Ahmad tampan, Ahmad dulu isim depan, berarti jumlah ismiyah. Di dalam masjid ada Ahmad, dia kan kata bantu fi, berarti dia adalah syibhul jumlah. Jadi perkenalan kita saat ini tuh nih bisa dilihat di buku halaman 79. Kalimat itu alias jumlah itu cuma terbagi 3, jumlah ismiyah, fi'liyah, sama syibhul jumlah. Kalau kemarin itu kan kalimah, kata dalam bahasa Arab itu ada isim, harfu, dan fi'il. Kalau sekarang jumlahnya ada jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, dan syibhul jumlah. Kenapa sih enggak jumlah harfiyah gitu kan, dari harfu itu enggak bisa? Memang kayak gini bahasa nahwunya itu, ilmunya itu, ngomongnya itu seperti ini, syibhul jumlah kalau didahului oleh harfu. Enggak bisa pakai harfiyah enggak bisa, hurufiyah enggak bisa. Itu namanya syibhul jumlah. Nah, seperti itu. Gampang ya sampai di sini. Nah, ini kalau dalam bahasa Arabnya tadi kan bahasa Indonesia. Ahmad yadhabu ilal masjidi, Ahmad dia pergi ke masjid, berarti didahului oleh Ahmad, berarti ini jumlah apa? Ismiyah dong, didahului oleh isim. Kemudian yadhabu Ahmad ilal masjidi, sama aja nih, ini cuma bedanya yang satu dibalik, fiilnya di depan nih, isimnya di depan gitu kan, cuman terbalik. Kalau dia isim depan berarti jumlah ismiyah, kalau fiilnya di depan berarti jumlah fiiliyah. Kemudian Ahmad jamilun, berarti kan Ahmad itu ganteng, Ahmad dulu kan tetap depan, berarti isim dulu, berarti jumlah ismiyah. Fil masjidi berarti di masjid. Ini ada kurang, harusnya nih ditambah fil masjidi Ahmadun. Fil masjidi Ahmadu, berarti dia didahului harfu, berarti dia itu syibhul jumlah. Nah, sekarang kita lanjut materi 21. Sebentar aja, dikit aja kita kenal, kayak kemarin tuh kan dikit aja perbedaan jumlah dengan kalimah waktu yang di awal sekali kita pelajari. Terus kita kenali kalimah itu cuma ada 3, ada isim, harfu, dan fi'il. Sekarang juga sedikit tadi kan kita kenali jumlah itu kalimat itu cuma ada 3, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, atau syibhul jumlah. Jumlah ismiyah didahului harfu, jumlah fi'liyah berarti kalimatnya didahului oleh fi'il, syibhul jumlah berarti kalimatnya didahului kata bantu. Sekarang kita masuk dalami satu-satu. Syibhul ismiyah itu bagaimana sih? Jumlah fi'liyah itu bagaimana sih? Gitu. Jadi kita masuk nih materi ke-22. Nih, mari kita kenal sekarang tuh jumlah ismiyah. Kalimat yang didahului oleh isim. Ngapain? Dia ada rumusnya. Jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khabar. Sebenarnya ini kalau kita untuk praktek sih enggak hafal istilahnya juga enggak apa, enggak tahu-tahu kali sih juga enggak apa-apa. Cuma kayak kita bahasa kita Indonesia biasa kok. Cuma dia ada pendefinisiannya, ada rumus-rumusnya kalau di dia. Kalau kita ya
lempeng aja ya, Ali pergi, ya itu berarti kan sudah suatu kalimat, tidak ada rumus-rumusnya. Ali itu gimana 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 gitu kan. Kalau dalam bahasa Arab tuh ngaruh dia, nanti ada rumus-rumusnya, baris supaya menentukan baris-barisnya nanti itu gimana. Jadi jumlah ismiyah itu berarti didahului oleh isim. Dalam jumlah itu, dalam kalimat itu harus ada mubtada dan khobar. Wih, kayaknya sulit. Enggak sulit, bahasa kita kok. Cuman dia nanti itu ahli pergi itu nanti dikelompokkan, ahli ini sebagai apa, mubtada, pergi itu sebagai khobar gitu. Khobar itu kan bahasa kita, kabar, kabar, keterangan. Jadi dalam jumlah ismiyah itu ada mubtada dan ada khobar. Mubtada berarti si isim tadi kan dia di jumlah ismiyah, berarti isim duluan di depan, berarti mubtada itu isim yang di depan itu yang dinamakan mubtada, kemudian yang belakangnya itu penjelasnya itu khobar, namanya keterangan gitu. Mubtada ini isim yang di depan tuh harus marfu. Kita udah bahas kemarin, marfu itu kondisi di depan. Ada depan yang asli nih, domah atau domaitan, ada yang tidak asli gitu kan, untuk dua orang, ani atau waunun atau atun itu kemarin kan. Berarti ini semuanya marfu ini. Jadi dia mubtada yang depan tuh harus marfu. Terserah nih mau pilih yang mana deh, kalau satu gitu, kalau banyak. Nah, jadi sebenarnya jumlah ismiyah ini sama kok ya kayak kita bahasa Indonesia, cuman dia penamaan. Kalau dia isim di depan berarti namanya jumlah ismiyah, kalau fi'il di depan berarti jumlah fi'liyah, kalau harfu di depan berarti syubuhul jumlah. Kenapa harus ada rumus-rumus ini? Ya kalau dalam bahasa Indonesia kan gampang aja, gampang, gak ada baris-barisnya. Kalau kita kan ada baris-barisnya kalau bahasa Arab. Habis itu kalau laki-laki dan perempuan tuh kan ada yang tamar wutuhnya, tidak tamar wutuhnya, ada perbedaannya. Jadi mesti kenal nih rumusnya dulu. Kalau dari segi susunan mah sama, gampang. Ini aja ngaruh ke baris dan penamaannya saja. Nggak hafal istilah Arabnya nggak masalah. Yang penting kita ngerti nih yang di depan nih, bahwasanya dia ada mubtada dan khabar. Mubtada itu isim di depan tuh, khabar itu penjelas keterangan yang setelah isim itu, mau sepanjang apapun terserah, itu namanya khabar gitu kan. Cuman mubtada yang isim di depan ini harus barisnya di depan. Jadi kalau kita mau nulis kalimat gitu kan, kalimat ismiyah ditulis oleh isim, itu isim yang di depan tuh harus di depan barisnya. Ini terserah depan yang ini asli atau tidak asli, terserah, penting dia di depan. Tidak mungkin sekonyong-konyong gitu kan, dia di depan isim tiba-tiba dia baris atas, tiba-tiba dia baris bawah, itu tidak seperti itu, dia tidak ada penyebabnya dia seperti itu. Jadi dia mubtada berarti dia posisinya harus di depan. Jadi kemarin kan kita bahas tuh baris-baris isim, ada yang di atas, ada yang di depan, ada yang di bawah. Baris di depan itu dia sebagai apa? Sebagai mubtada dan sebagai subjek pelaku kan. Nah, kemarin kan kita hanya bahas subjek itu pelaku gitu kan. Jadi kita tahunya kalau baris-baris di depan itu berarti kemungkinan besar subjek. Ya kalau tidak subjek berarti dia nih mubtada. Kalau subjek berarti kan ada fi'ilnya di situ. Kalau dia tidak ada fi'ilnya berarti dia mubtada. Nih, kita langsung ke contoh ya. Nih, Ahmadu Jamilun. Berarti ini kan jumlah ismiyah nih, didahului oleh isim gitu. Cuma kan ada fi'il. Jadi kita tengok ini Ahmad ini kenapa dia baris depan, kata-katanya kemarin itu baris di depan itu kalau dia itu subjek. Ini gimana mau bilang dia subjek, ini dia tidak ada fiilnya. Berarti pilihan kedua kemarin kan di garis miring ya kan, dia tuh baris depan itu karena subjek atau karena dia mubtada nih, mubtada ya kan, ada fiil di sini nih, jadi dia taruh depan. Berarti kalau dia ada fiilnya gimana dong? Ya kalau di depan dia berarti dia sebagai mubtada, sekaligus juga sebagai subjek. Kalau dia enggak ada fiilnya berarti dia sebagai mubtada saja, taruhnya di depan gitu. Gampang benarnya. Nggak harus hafal, cuman ngerti aja cukup. Kita kan maunya prakteknya aja nanti kan. Nggak jawab-jawab soal ujian, bukan kumpul-kumpul sama anak pesantren lalu istilahnya keren-keren kan kayak gitu kan. Kita prakteknya aja. Nah, jadi ini semuanya mohon kerjasamanya ya. Kalau saya lagi jelaskan itu jangan tengok kanan kiri ya, pokoknya ikutkan kursor saya ini, jangan tengok sebelah-sebelahnya, itu nanti dijelaskan, nanti pusing sendiri nak nyimak nanti yang apa yang saya dengar, apa saya bilang nanti jadinya salah tangkap. Nih Ahmad semua berarti isim semua depan, berarti ini jumlah ismiyah semua ya. Berarti setelah ini ya yang saya kotak-kotak ini semua ini berarti ini khobarnya dia. Kita bisa tengok nih semua yang di depan nih Ahmad ini baris marfu kan, dalam kondisi marfu dari depan dia.
Nah, nanti ada yang bertanya, apa sih beda marfu dengan domah? Domah itu kan sama nih marfu. Kenapa namanya ndak ini domah, harus domah gitu? Kenapa ndak? Ya, kenapa namanya itu harus marfu bukan harus domah? Ini kan domah nih. Marfu itu maksudnya dia itu dalam kondisi di depan, dalam kondisi domah. Kalau kita buat domah, yang domah ini cuman ini. Domah itu cuman bentuknya yang itu, yang u itu. Yang ini yang bawah-bawah ini kan enggak u. Gimana mau kita bilang dia domah gitu kan, enggak bisa. Tapi dia sama-sama dalam kondisi marfu. Jadi kondisinya marfu, barisnya ada yang domah, ada yang gini-gini. Jadi makanya kita enggak pakai istilahnya domah. Ini sering ada ditanyakan, kenapa nak istilahnya bukan domah, harus marfu. Ini kondisinya yang marfu. Domah itu bentuk simbolnya u gitu. Nah, ini kondisinya marfu. Kita tengok ini semuanya marfu ya, di depan semua nih. Betul berarti dia nulis. Kalau seandainya barisnya di atas semua atau baris bawah semua, salah berarti saya nulisnya. Nah, ini bisa kita tengok Ahmadu Jamilun berarti ini isim. Berarti khobarnya berupa khobar isim saja, sendiri dia kan. Yang ini Ahmadu mata, Ahmad telah meninggal, berarti khobarnya berupa fi'il. Jadi nanti nih jumlah ismiyah itu ada mubtada dan khobar. Nih keterangan khobar nih juga terbagi nih, ada yang isim saja, nih khobarnya isim saja, ada yang fi'il saja khobarnya nih fi'il. Ada yang khobarnya itu kalimat, jumlah itu. Jumlah kan terbagi 3 ya. Ada yang jumlah ismiyah, fi'liyah sama syibhul jumlah nih. Ahmad itu kan mubtadanya, khobarnya bisa berupa jumlah, berupa kalimat-kalimat. Itu juga ada kalimat yang ismiyah nih. Ahmadu amirul jihad. Berarti nih amirul jihad nih kan jumlah ismiyah nih. Didahului oleh isim juga, amirul jihad, pemimpin jihad. Berarti Ahmad itu mubtada, amirul jihad, khobar berupa jumlah ismiyah. Nih Ahmadu yang kedua tuh mubtada, ya mubtada juga Ahmad depan. Zahaba ila masjid, pergi ke masjid, berarti jumlahnya jumlah fi'liyah, berarti khobarnya jumlah fi'liyah. Nih Ahmadu fil masjid, berarti Ahmad mubtada, fil masjid berarti syibhul jumlah. Jadi ini kita coba ya. Ini semuanya mubtada, khobarnya kalimah ismiyah. Kalimat ya, kata ya, bukan jumlah ya. Jumlah berarti susunan beberapa kata nih, banyak nih. Di satu saja berarti ismiyah. Ini Ahmad, ini mubtada, khobarnya kalimah fi'liyah, kalimat fi'il saja. Ini Ahmad semuanya di sini itu jumlah. Ini Ahmad mubtada, ini khobarnya jumlah ismiyah. Ini Ahmad mubtada, khobarnya jumlah fi'liyah. Ini Ahmad khobarnya syibhul jumlah. Nah, ini tadi saya terangkan itu. Khobar itu ada yang fi'il saja, yang mati tadi itu kan mata, Ahmadu mata, fi'il saja, ini kan fi'il saja. Ada yang berupa isim saja. Cuman isim nih kalau yang mubtada'nya itu laki-laki, ya khobarnya itu juga laki-laki. Kalau mubtada'nya perempuan, khobarnya juga harus perempuan. Nah, masa dia mubtada'nya yang mau diterangkan tuh Ahmad, tapi khobarnya keterangannya Ahmad itu cantik, kan tidak mungkin. Ahmad tuh ganteng ya, jamil. Khadijah itu cantik, nah ada tanggal putohnya, tidak mungkin kan Khadijah itu ganteng tidak pakai tanggal putoh. Jadi kalau untuk khobar isim tuh harus sesuai dia mubtada'nya dengan khobarnya. Kalau mubtada'nya laki-laki, khobarnya laki-laki. Mubtada'nya perempuan, khobarnya perempuan. Mubtada'nya 2, nanti seandainya maka khobarnya juga 2 ya. Mubtada'nya 1, 2, 3, nah itu terserah, nanti khobarnya ngikut gitu. Dari segi itunya, tapi dari segi barisnya, dari segi alif lam atau tanwinnya dia tidak sama. Kalau sama semua nanti jadi na'at manut, jadi sifat kemarin dia dong. Ini hanya jenis dan jumlahnya saja yang sama ya. Kalau seandainya mubtada'nya jenisnya perempuan atau laki-laki, ngikut dia kabarnya perempuan atau laki-laki. Kalau bilangannya yang cuma 1, 2, 3 nih ngikut, tapi dari segi yang lain-lainnya tidak ngikut, hanya jenis dan bilangannya saja. Nanti kalau udah sering latihan nanti kita bisa tahu nih. Kalau yang sama semuanya, sama-sama alif lam, sama barisnya, sama-sama tanwin, sama barisnya atas bawah, itu
nanti larinya ke sifat yang kemarin, Ahmad yang tampan itu kemarin. Kalau ini cuman sebagai khobar keterangan kemarin dibilang kan, isim sifat itu dia bisa hanya sebagai keterangan saja, bisa sebagai naat man'ut ya, jadi yang itu, jadi kata-kata yang itu dia. Nah kalau jadi yang berarti samakan semuanya. Kalau dia khobar sebagai keterangan saja ya seperti ini, karena hanya jenis dan bilangnya saja yang sama. Misalnya lagi Ahmadu ustadzun, tidak pernah dia Ahmadu pakai alif lam kemudian ustadznya pakai alif lam, tidak nyambung, tidak akan pernah dia, kan nanti akan seperti itu. Nah ini berarti Khadijah ustazatun, nah gitu aja. Jadi yuklah mari kita save nih di memori kita sama-sama ya. Khabar itu ada berupa fi'il saja, ada berupa isim saja ya. Nanti kalau yang isimnya berarti khabarnya sesuai dengan isim yang depan. Kalau isimnya depan laki-laki, khabarnya laki. Kalau isim depannya perempuan, khabarnya perempuan. Kalau isimnya cuma satu depan, khabarnya juga satu. Emang ada dua, misalnya nih di depan tuh ada Ahmad dan Ali, berarti khabarnya dua, Jamila ni. Kalau dibikin Jamil nanti rebutan Ali sama Ahmadnya. Siapa sih yang dikatakan ganteng di sini, orangnya ada dua gitu kan. Nah ini dia yang saya jelaskan tadi. Kalau kabarnya harus sesuai dengan jenis mubtada'nya. Nah juga si khabarnya kalau dia isim itu tidak boleh pakai alif lam dia. Ini ada jenisnya, khabar itu tidak pernah pakai alif lam dia. Khabar di belakang kalau dia berupa isim tidak pernah pakai alif lam. Untuk ya itu tadi, untuk membedakan dia dengan sifat itu tadi. Jadi kalau mirip mubtada itu biasanya dia tuh pakai alif lam. Ini kebetulan nih nama orang tidak mungkin dong Ahmad ini kita pakai alif lam, Khadijah kita pakai alif lam. Jadi mubtada itu dia di depan tuh harus marfu, isinya kemudian harus pakai alif lam, kecuali yang memang terlarang pakai alif lam kayak nama orang ini. Khabarnya yang harus, yang tidak boleh pakai alif lam. Mubtada'nya harus pakai alif lam, kecuali yang dilarang pakai alif lam kayak nama orang. Khabarnya tidak boleh pakai alif lam. Untuk apa? Untuk bedakan dia nanti dengan na'an man'ut seperti sifat yang itu tadi. Kemudian khabar ini ada berupa kalimat. Kalimat tadi ada 3 ya, ada yang ismiyah, ada yang fi'liyah, ada yang syibh jumlah. Nih contohnya tadi kita ambil jihadnya. Nih berarti khabarnya jumlah ismiyahnya, jumlah fi'liyah, ini khabarnya syibh. Nah mari kita tentukan mubtada dan khabar dari kalimat. Mubtada berarti isim di depan, dia harus pakai alif lam, kecuali yang terlarang pakai alif lam, dia harus marfu. Nih berarti huma kita tahu itu isim dhamir ya, berarti ini isim depan, berarti ini jumlah ismiyah, berarti ini huma ini mubtada'nya, di belakangnya ini berarti khabar. Kita tengok nih huma, berarti kenapa dia tidak barisnya marfu? Ya dhamir itu semuanya ana tuh tidak pernah jadi anu, jadi ini ketika dia baris bawah, anu ketika dia baris depan, ana ketika dia baris atas, tidak. Mau dia di depan, di atas, di bawah tetap aja ana, kayak gitu juga huma dan sebagainya itu. Berarti ini kondisinya marfu ini, cuman dia mabni kalau kata orang, tidak bisa dirubah gitu. Jadi inilah mubtada'nya, ini khabarnya. Ini khabarnya kita bisa tengok ya, tulisan ini fi'il mudhari, iya untuk laki-laki dia, berarti kan ini 2, berarti huma laki-lakinya, sesuai lah ini kan. Berarti ini jumlah fi'liyah, ini mubtada, ini khabar berupa jumlah fi'liyah. Ini hum jahilun, berarti ini hum mubtada'nya laki-laki kan, maka khabarnya juga laki-laki banyak, ini laki-laki banyak. Coba kalau muslimat, berarti khabarnya juga muslimatun, jahilatun, mubtada'nya ngikut nih dari jenis dan jumlahnya. Ini jumlah ismiyah, ini mubtada, ini khabar. Berarti ini Fatimah ada jelas di depan, berarti dia mubtada, ini di belakang berarti khabar gitu kan. Kemudian ini ana dohik tuh, ini mubtada berarti depan, dia isim depan, berarti ini khabar, ini fi'il saja nih. Angka berarti mubtada, kan dhamir dia isim nih. Kemudian khabarnya nih, jadi gampang, pokoknya semua yang depannya itu mubtada, tidak boleh pakai harus pakai alif lam, kecuali yang terlarang ini tidak mungkin al-huma kan. Nah khabarnya itu tidak boleh alif lam kalau dia isim, kalau dia fi'il dan lain terserah lah, ya gampang aja nya.